Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadir, ibu-ibu Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Tanjung, dan salah satu ini Bapak Sohibul Tiban Sohibul Bet ya ini. Dan Bapak yang satunya ini saudara admin, dan semua adinda, mbak-mbak Nasihatul Aisyah, dan semua jamaah yang terlibat di dalam ortom pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Tanjung yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir insya Allah di suatu majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada tauladan kita, imam kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang bisa hadir pada majelis ini, dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin berhalangan hadir karena sebab kesibukan maupun sakit. Semoga Allah mudahkan, Allah sembuhkan, dan Allah angkat penyakitnya sehingga tetap bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para hadir yang dirahmati Allah, pada siang hari ini saya mungkin akan memberikan tema yang sering diucapkan oleh kita dan kadang-kadang sepertinya ringan untuk diucap, namun abot sanggane kata orang Tanjung, yaitu kita sering pada acara pernikahan itu sering mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tapi kita sering ya samawar kayak singkatnya. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ditambahi dengan sedikit karena ini kita hadir di majelis ibu-ibu ya. Ternyata keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah bekal untuk menciptakan generasi yang sehat untuk semuanya, terutama anak cucu kita. Para hadir yang dirahmati Allah ya. Yang lalu saya masih punya hutang menjelaskan tentang perkara haji ternyata meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Namun pada intinya kalau dijelaskan bersambung itu masih tegak lurus ya.
inti dari kelanjutan pertemuan yang lalu, jadi berhaji itu dengan suatu kegiatan yang dimulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan berhaji, serta semua rangkaian kegiatan rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji, itu menggerakkan jantung, pembuluh darah, dan semua organ tubuh yang merangsang keluarnya hormon yang sudah disebutkan 1 sampai dengan nomor 4 yang lalu. Baru 3 nih, berarti sekarang harusnya keempat. Namun pada saat ini kayaknya kalau dibedah secara tuntas, ini momentumnya kurang pas. Mungkin mudah-mudahan pada tahun depan kalau kita panjang umur, pas kita memperingati atau pada suasana haji, kita buka bersama. Tapi pada intinya, hormon yang ada di dalam tubuh itu diaktifasi oleh kegiatan beribadah haji, sehingga akan menghadirkan rahmat Allah yang namanya sehat jasmani dan rohani. Nyatanya banyak orang yang ketika mau berangkat sakit berkepanjangan, dengan rahmat, hidayah, serta bimbingan Allah dan lindungan Allah, ternyata bisa beribadah haji dengan baik dan benar di sana. Namun dengan berbanding terbalik, tidak sedikit juga orang yang berangkat haji dengan modal ria, pamer karena pengen dipuji oleh sesama, kemudian dengan modal bahwa aku punya bekal yang banyak, dengan mengatakan aku kondisinya sehat walafiat, tapi di sana ternyata tidak bisa melaksanakan kegiatan rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji karena ada kesombongan yang tersirat dan tersurat di dalam hati. Jadi kesimpulannya, di dalam ibadah apapun kita seyogianya harus bijak. Jangan pengen menjadi orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang dianggap suci, orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang dianggap paling mulia di sisi Allah, tapi sejatinya perasaan kesombongan seperti ini adalah sombong yang nyata-nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk di dalam hatinya ada butiran-butiran ria, penyakit hati. Semoga kita termasuk di majelis ini, kita niat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, karena Allah sajalah kita ngaji, datang di tempat yang berbahagia ini. Baik Ibu, para hadir dan Bapak yang ada di sini yang saya hormati, kita mulai dengan mencermati. Saya sering membimbing ketika pengajian, seyogianya atau bijaksananya kita membawa Al-Quran atau handphone kita yang diisi dengan aplikasi Al-Quran. Jadi kita nanti cross-check ya, sambil melihat ya, mendengar dan melihat, insya Allah memori kita itu lebih diaktifasi ya, akan lebih terpatri di dalam hati dan ingatan ya. Mari kita cermati ayat yang sering dibacakan ketika kita walimatul urs ya Pak, ketika kita selamatan ada pernikahan. Nah, di sana di dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Nih Ibu notilan monggo nggih. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ya, ayatnya ayat 21. Allah niku ndawuh kados niki Bu nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya itu seperti ini Bu, monggo kita cermati bersama ya. Allah itu berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah,
ialah bahwa Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, tentunya dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Ya, Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, kata Allah, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkhusus untuk orang-orang yang punya pikiran. Ya. Kalau orang yang tidak punya pikiran, di sana ada orang stres, ada orang gelo, orang degelen dan sebagainya, ya. Dan orang yang tertutup dari Islam itu tidak bisa menikmati tanda-tanda kebesaran ini, kata Allah. Monggo, ahlan wa sahlan bagi yang baru datang. Boleh bisa masuk di dalam, Bu, masih kosong kayaknya. Monggo. Nggih, monggo. Sahabat nggih, kita lanjut, Bu. Ya. Acara Walimatul Urs ayat ini sangat populer, ya. Tapi tadi penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21 itu kadang-kadang hanya lewat begitu saja. Sebabnya banyak. Ada yang kemerungsung karena Walimatul Ursnya pada maghrib mau ngimami. Ada yang mau meneruskan pekerjaan, ada yang harus membimbing belajar kepada anak-anaknya. Nah, sehingga ayat ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, mungkin pada siang hari ini kita bedah sedikit-sedikit, Bu, ya. Apa iya sih? Jadi cinta kasih kepada pasangan wanita dan laki-laki itu akan mendatangkan sebuah ketentraman, sebuah ketenangan jiwa. Nah, kata orang yang sering bertanya, kan tidak sedikit pernikahan juga yang sering cekcok dan perang Bratayuda. Nah, ini karena pernikahannya itu tidak diilhami menikah karena Allah, menikah karena sunatullah, menikah karena rujuk kepada Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, ya. Kemudian kita juga sering, ya Bu, ya, ketika mengucapkan kepada sahabat atau teman tetangga yang baru menikah, itu ibu-ibu mestinya harus bisa mendoakan yang terbaik, ya, kepada orang yang telah melaksanakan sunatullah, yaitu nikah. Nah, ini perlu dicatat juga ini karena pengetahuan yang sangat penting. Doa yang baik, yang pas untuk mendoakan kepada pasangan pengantin. Ini kalau di sana nih, bukan di Tanjung, ya Bu, ya. Doanya orang menikah, doanya orang yang meninggal, doanya orang yang akikoh, doanya orang-orang yang sedang sakit. Kalau pakai indonga kok doanya sama saja, ya. Jadi ini orang yang disuruh berdoa itu kadang-kadang kurang amanah, ya, kurang bisa dipercaya. Atau bisa jadi mungkin orang yang mendengarkannya mungkin tidak ngerti bahasa Quran, bahasa Sunnah dan bahasa Arab, sehingga amin, amin, amin. Jangan-jangan nanti ada tukang kerupuk minta doakan, ya Allah Gusti, ya, pakai bahasa Arab, nyuwun jangan hujan, gitu ya. Padahal jamaahnya para petani yang butuh hujan. Ya Allah Gusti jangan hujan, karena nggak ngerti bahasa Arab. Amin, amin, amin. Nah, ini salah satu fenomena ketidakjujuran para pemimpin doa. Nah, ini juga jangan disangka yang berdosa itu hanya cuma presiden yang banyak dosa terhadap rakyatnya, tetapi para kiai, para ustadz, para alim yang tidak jujur memimpin doa punya dosa dan besok dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Apalagi nanti ibu-ibu ini kaitannya tentang pernikahan yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Nah,
Ini semua bukan hanya sekedar ucapan doa ya Bu nanti. Nih monggo kita sama-sama bareng-bareng belajar. Ketika kita sedang dimintai doa kepada orang yang sedang punya hajat, walimah urs ya, walimatul pernikahan. Yang intinya itu justru sering tidak dibaca. Ada yang hafal nggak doanya untuk orang yang sedang menikah? Nah ini ya, nanti ibu ini suruh mengajarkan saja, tapi ini untuk lebih mengingatkan, lebih apa namanya, memfasihkan ya, mahruzul hurufnya ya. Ini doanya Bu ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gampang ya? Nanti kalau kita diundang ke selamatan atau kenduri atau walimatul urs, doa ini perlu disampaikan kepada sepasang yang sudah diijab kabulkan. Jadi artinya semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah. Ya, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua di dalam kebaikan. Jadi doa yang singkat, padat, tapi tepat guna untuk orang-orang yang sudah diijab kabulkan. Nah, para ibu, bapak yang hadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya tadi sebelum kesini jujur Bu, saya tadi mampir dulu karena habis kerja. Bentar dulu. Habis kerja biasanya karena kebiasaan kami kalau pagi sarapannya cuma minum air putih sama telur 2 butir ya. Jadi belum diisi karbohidrat. Waduh, undangannya tadi jam 1.30. Betul ya? Jam 1.30. Ternyata saya tadi bekerja saja jam 12, selesai, kemudian sholat zuhur, terus langsung ke sini. Tapi perutnya ada irama keroncong Bu. Akhirnya tadi tergoda imannya. Sebelum mampir ke Sakinah, saya WA dulu ke Bu Maimun ya tadi. Bu, mohon maaf saya sudah sampai lampu merah. Artinya biar tidak cemas jamaah. Nah, saya isi BBM dulu Bu ya. Alhamdulillah, jadi energinya pulih kembali. Apalagi saya disuguhi dengan wajah-wajah yang penuh dengan sumringah terhadap ilmu. Karena hidup dengan ilmu Ibu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang sering yang sepele, bikin sambal saja kalau tidak tahu ilmunya itu tidak akan sedap ya. Bikin tape yang mudah tidak tahu ilmunya, ragine kakean itu akan kecut Bu. Tapi kalau kurang malah gates atau setengah matang. Nah, itu pentingnya ilmu. Apalagi di dalam beribadah kita perlu tahu ilmu supaya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu yang dirahmati oleh Allah ya, untuk memperkuat ayat Quran surat Ar-Rum tadi, Allah juga memberikan nikmat kepada kita itu, nikmat yang selalu berpasang-pasangan ya. Sebagai buktinya Bu, sekarang siang, kira-kira nanti 12 jam kemudian akan datang malam. Allah menciptakan selalu berpasangan. Ada bapak, kemudian ada ibu ya. Ada bahagia, juga kadang-kadang ada susah. Karena untuk menguji dengan kesusahan dan kebahagiaan pun bisa untuk menguji manusia untuk selalu beriman kepada Allah. Nah, terkait dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Yasin. Sering dibaca gitu. Surat Yasin itu surat ke-36. Ada yang hafal? Surat ke-36 ayatnya 36. Ada yang bersedia membacakan untuk memperoleh pahala pada siang hari ini? Ayo, ayat 36 ya.
yang subhanalladzi khalaqal azwaja. Ada yang apa? Nah, di sana Allah memberikan peringatan kepada kita. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maksud dari diri kita ya, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, itu nanti bisa dilihat di rumah ya, Quran surat Yasin, suratnya surat ke-36, ayatnya 36 ya. Apalah ini sering Yasinan gitu. Nah, terkait untuk ayat yang di atas tadi ya, ini Allah itu memberikan nikmat yang tertinggi juga untuk manusia, yaitu kita selalu dipasang-pasangkan ya. Nah, sekarang Ibu bisa lihat fenomena di masyarakat, mungkin mudah-mudahan di Tanjung tidak ada. Ada enggak Bu, laki-laki senang cinta banget kepada laki-laki? Ada ya Bu? Nah, itu berarti yang tidak normal Bu. Nah, tapi standar normal dari Allah berpasang-pasangan. Yang laki-laki senang sama yang cantik, yang perempuan, itu berarti wajar dan normal. Tetapi kalau yang cantik jelita kemudian senang kepada yang cantik lagi, ini yang tidak normal. Nah, disinilah letak yang namanya aturan tentang pernikahan itu harus samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa dibayangkan Ibu, seandainya kita ditanya, Ibu, yang paling ganteng siapa di Tanjung ini? Suamiku, betul, 100 Bu ya. Nah, kemudian saya pun kalau ditanya oleh ibu-ibu, Pak Toha, kira-kira wong Tanjung sing paling cantik, sing paling anggun, sing paling ayu siapa? Pasti istriku Bu jawabnya. Terkait nanti ada yang protes, bapak sebelah, tidak Pak, yang cantik itu istriku. Kata saya, enggak Pak, yang cantik itu istri saya gitu ya. Nah, itu berarti yang namanya cantik itu relatif, yang ganteng itu juga relatif. Sekarang ganteng ya, 10 tahun 15 tahun yang akan datang giginya tanggal jadi ompong, kemudian rambutnya yang tadinya hitam jadi memutih. Nah, supaya kira-kira tambah keren, disemir, diwarna jadi hitam. Namun karena kepanasan dan kurang rajin disemir, akhirnya seperti burung nuri Bu ya, ada putih, ada semu biru, ada semu abang. Nah, ini cilakannya. Nah, ini yang nanti akan dibedah di dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi diciptakannya berpasang-pasangan, tetap yang namanya cantik dan ganteng itu ada batasnya. Namun kenapa kita diajarkan oleh Allah supaya kita itu mencintai pasangannya, supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ternyata nanti akan menghadirkan generasi-generasi yang sehat, jasmani dan rohani. Nanti kita buktikan ya Bu ya. Nah, tadi ayatnya yang melatar belakangi, diingat-ingat, Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat berapa Bu? 21. Dan sudah ada yang berbeda. 21 ya. Ini supaya untuk ya. Kemudian Quran surat Yasin juga ini mempertegas nikmat tertinggi dari Allah, juga membuat ciptaannya itu selalu berpasang-pasangan ya, supaya manusia menjadi tentram, menjadi damai. Nah, tertuang dalam Quran surat 36 dan ayatnya juga 36. Nanti kalau ulangan Bu, nanti di akhir nanti ada apa namanya, ada pertanyaan, nanti ada hadiahnya Bu ya. Nanti kalau saya lupa ditagih. Baik,
ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buktikan bahwa nikmat terindah juga diciptakannya berpasang-pasangan. Sekarang dikaitkan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tidak bisa hanya diterjemahkan sebagai interaksi antara bapak, ibu kepada anak atau sebaliknya. Akan tetapi semua aspek yang terlingkup di dalam lingkungan keluarga ini menjadi satu kesatuan. Baik bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, semuanya harus bisa memberikan rasa nyaman dan tentram. Intinya itu, karena modal awalnya diawali dari dalam rumah. Nah, saya ingin memberikan sedikit pernyataan yang sering terjadi di masyarakat. Para ibu ini biasanya, ya, ada fenomena sebelum menjelaskan tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira yang paling penting, yang paling berpengaruh di dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kira-kira siapa? Istri, Bu. Istri apa bapak? Nah, jadi betul tadi, ya. Pernah ada sebuah cerita di dalam tarikh Islam pada zaman Rasul Muhammad SAW. Seorang sahabat bertanya dan memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat jujur. Sahabat ini berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima ibadahku, puasaku, zakatnya, sholatnya kepada istriku yang durhaka kepadaku." Kata seorang suami, saking mangkel, saking jengkel terhadap kezaliman seorang istri. Kemudian Nabi yang sedang mendengar doa itu mengaminkan, amin ya robbal alamin. Nah, ini menggambarkan bahwa sesuai dengan pengalaman Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj, nangis sampai terseduh-seduh, sampai seperti yang sakit melihat gambaran neraka itu, bahan bakarnya itu kaum wanita dan batu gitu ya. Itu Nabi itu paling memikirkan tentang nasib seorang wanita. Tapi kalau pertanyaan dibalik, Bu, kira-kira kalau ada wanita yang berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima ibadahnya suamiku," gitu ya, supaya jangan pernah baunya surga itu tercium, jangan masuk, bau surganya pun tercium oleh suamiku, karena suamiku dolim kepadaku, gitu ya. Kata seorang ibu, kalau itu ditanyakan, Nabi masih hidup misalnya, sayangnya tidak ada keterangan seperti itu, Bu. Ibu-ibu protes, oh ini kayaknya kurang adil nih, ya. Di dalam hadis, di dalam keterangan-keterangan tidak dapat ditemukan untuk jawaban ini. Namun ibu jangan khawatir bahwa Islam itu diskriminatif terhadap wanita. Ternyata, Bu, lebih berat tadi dari pertanyaan saya, siapa yang berpengaruh untuk terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ada yang istri, ada yang suami karena imam. Nah, ini jawabannya. Betul adanya bahwa besok di yaumil akhir, di hari kiamat, yang paling ribet pertanyaannya dan paling banyak tanggung jawabnya ini adalah suami. Bagaimana kau mengendalikan istrimu supaya islami? Bagaimana kau ajarkan Islam terhadap anak-anak dan cucu-cucumu? Bagaimana kau memperoleh rizki untuk menghidupi keluargamu? Nah, inilah yang semua termaktub di dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena banyak, Bu, dalam pasangan-pasangan ini yang namanya nikah setelah diijab kabulkan, nikah itu haknya manusia, Bu. Ada, Bu, ayam nikah. Saya pernah melihat pernikahannya ayamku dan ayam tetangga. Ada enggak?
Nggak ada. Adanya ayamnya sampean besanan kawin karo ayamku gitu loh. Nah itu begitu. Tapi untuk nikah ini diberikan khusus untuk yang namanya makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah. Ya, dalam surat At-Tin itu ada, ya. Jadi aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, tetapi akan dijungkir balikan dan dijebloskan ke dalam kenistaan, yaitu neraka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sering baca ya Bu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Kita diberi rupa yang baik, diberi pikiran, diberi hati. Mana ada ayam diberi hati dan pikiran? Ya. Pas disembelih sama tuannya protes dulu. Nanti Pak jangan disembelih sekarang, saya tak pakai bedak dulu. Atau saya tak pakai jilbab dulu. Nggak ada Bu. Ya, karena dia tidak punya pikiran, ya pasrah begitu aja. Tapi kalau manusia dalam kondisi dihukum mati saja, kalau di dalam hukum Islam, saya sebelum dikisos, sebelum dihukum mati, ada permintaan. Misalnya saya ingin mencium istriku dulu gitu ya, itu harus dipenuhi Bu. Suruh dicium, suruh bermesraan dulu dengan istrinya, baru dihukum mati. Nah itulah indahnya Islam. Para ibu dan bapak yang bisa hadir di majelis yang penuh rahmat ini, mari satu persatu kita bedah makna dari sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tadi yang membedakan, kalau cintanya karena cantik, cantik ada batasnya. Kalau sayang dan kasihnya karena ganteng, ganteng pun ada batasnya. Karena nanti pada saat aki-aki sudah tidak menarik lagi tuh. Keleknya bau kecut ya, yang dulu wangi ya. Begitupun ibu-ibu yang dulu cantik, molek gitu ya. Waduh, begitu anak 1, 2, 3 persis kayak kalung wewe ya. Apalagi ketika mau kondangan bibirnya merah, pipinya molak melok, tapi ketika mau tidur dengan suaminya pakainya daster bolong, tidak dicuci 1 minggu, ya udah tinggal baunya kayak pace mateng. Nah ini yang kadang-kadang bekal menjadi sakinah mawaddah tidak diperhatikan oleh suami maupun istri. Ini dosa Bu. Nah, mari setelah kita secara gamblang seluk-beluk tentang sakinah mawaddah warahmah, perlu kita memahami nopo sih janjane sing namanya sakinah itu. Bukan sakinah tempat saya makan sate tadi Bu, tapi sakinah itu memiliki arti yang sangat dalam ya. Sakinah niku kondisi yang tenang ya, kemudian aman, ayem, damai ya, tapi dalam bingkai kasih sayang Bu. Coba kalau kita lihat, kalau ada manusia ya yang bercinta karena syahwat, di situ tidak ada sakinah Bu. Anjlingo bukan nasi menangi gitu ya. Kemudian mau apa namanya, saya kemarin karena saya juga salah satu aktivis di jurnalis dan di LSM, tapi jangan jurnalis yang kayak sekarang Bu ya. Nah itu ternyata banyak fenomena karena gara-gara handphone ya, gara-gara ada apa namanya WA, ada video call ya, ada video. Bercinta itu awalnya dari WA Bu, curhat, memuji suami orang, memuji istri orang, terus lama-lama ternyata curhat itu berlanjut kepada jatuh cinta. Nah setelah jatuh cinta, setan tuh paling pinter digoda gitu ya. Ternyata kalau ngobrol sama suami orang enak ya, nikmat katanya, nasihatnya adem gitu loh. Itu setan tuh pinter. Nah supaya lebih adem lagi, yang istri juga dikasih es lagi biar maknya. Iya ya betul, ternyata suami orang itu menyejukkan hati gitu ya. Udah tambah kayak ada es aja. Nah akhirnya dari fenomena ini tertangkap basahlah karena sudah sering gitu ya, datang ke salah satu hotel, kemudian
tertangkap basah oleh suaminya sehingga terjadi keributan. Nah, ini contoh. Ini yang namanya tadi sakinah tidak berlaku di sini. Berarti umpet-umpetan, takut, gelisah dan sebagainya. Hanya dia bersarikat, berteman dengan setan sehingga tadi ya, bahayanya pun ketika kita berganti-ganti pasangan dengan yang tidak sah. Ternyata Allah memberikan azab, melaknat orang-orang yang sering jajan sing ora halal. Ngertos gini, bukan jajan kayak mie, bakso, seblak, bukan ya. Jajan dalam tanda kutip yang berkaitan dengan sakinah mawaddah warahmah. Penyakitnya banyak Bu ya, ada yang namanya gonorwu, ada yang namanya sifilis. Kalau zaman dulu raja singa ya, ada kencing nanah dan sebagainya. Itu Allah memberikan, belum di akhirat, di dunianya pun Allah memberikan gambaran orang-orang yang songkrang, orang-orang yang nakal di dalam bercinta. Nih ya, makanya kita insya Allah bukan orang-orang yang seperti itu, tetapi kita harus menjaga. Karena tidak sedikit ibunya alim, bapaknya ahli ibadah, karena kita kurang mampu mendidik, ternyata anak-anak kita tergelincir kepada pergaulan bebas. Ada yang namanya kumpul. Nah, ini kebo itu hanya perwakilan saja. Yang paling dasar itu kumpul kucing Bu ya. Kalau mau kawin kerak, semua orang tahu semua gitu ya. Berisik gitu ya. Tapi kalau mau melahirkan sepi-sepian gitu lah, ini itu tidak sakinah ya. Nah, ini contoh kecil saja seputar sakinah mawaddah warahmah. Nun sewu sampai jam pinten ya? Asar ya. Oke, untuk mempercepat ini kita harus langsung ke teori sakinah mawaddah warahmah ya. Yang pertama, sakinah itu suasana yang tenang, aman, damai, serta diliputi cinta kasih, yang sejatinya karunia dari Allah. Bukan kasih yang dilandasi dengan syahwat dan pengaruh-pengaruh syaitoniyah. Kemudian yang kedua yaitu mawaddah ya. Dalnya itu tasdid Bu ya, bukan mawaddah ya, bukan wadah tapi mawaddah ya. Itu maksudnya cinta kasih yang sangat tulus kepada pasangan dan keluarganya. Jadi kalau cinta sesaat atau cinta di tempat kerja gitu ya, setelah pindah tugas mudah lupa, mudah luntur sayangnya. Tetapi kalau mawaddah di dalam keluarga, cinta kasih sayang yang tulusnya itu langgeng, semoga sampai baik di dunia maupun sampai di akhirat. Nah, itu mawaddah ya, cinta kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Istri sayang sama suami, suami sayang dan cinta kepada istri. Begitu juga sayang kepada anak-anaknya. Nah, bukti sayangnya itu seperti apa? Tahu kewajiban masing-masing. Seorang ayah harus tahu jadi imam, jadi pemimpin keluarga. Di dalam mencari hartanya pun, mencari nafkah untuk keluarga, betul-betul karena sayang dan cinta sama keluarga, betul-betul kalau yang tidak halal tidak boleh masuk ke dalam kantongku ya. Karena apa? Sekarang banyak suami-suami yang tidak baik untuk jadi imam ya. Kadang-kadang orang lain makannya kacang, tapi orang yang tidak memiliki mawaddah makannya kerikil Bu. Ngertos ya? Kerikil yang didampar kereta itu dikorupsi, kemudian diuangkan dan untuk memberi nafkah kepada keluarga. Aspal sekarang sudah bukan untuk jalan lagi, tetapi untuk makanan yang penuh dengan kenikmatan. Karena dikorupsi sebagian aspalnya oleh para koruptor dan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Nah, ini berarti imam yang tidak mawaddah. Kemudian seorang istri, ini juga meskipun sepele Bu, ternyata tetangga sebelah itu sedang mendirikan musola.
uang dapurnya sudah habis, kemudian tanggalnya sudah tanggal tua. Ternyata nyuci bajunya bapak ada duit merah, Bu, ratusan ribu. Diambil, kemudian tidak pamit, tidak izin, dan disumbangkan kepada musola. Baik ibu yang dirahmati Allah, ya. Tadi mawaddah sekali lagi cinta kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Ada cinta yang tidak tulus ya Bu. Nah, misalnya contoh begini. Ketika cinta yang tidak diliputi dengan sakinah, mawaddah, warahmah, kalau sudah bosen gitu ya, itu ibarat apa kata pepatah dulu tuh, habis manis sepah dibuang. Nah itu biasanya gini, poyokan biasanya Bu. Demikian tuh pun cantik, ayu, molek gitu ya. Saya kok sampai kok wis rambutnya berintik, kulitnya busik, matanya delik gitu ya. Itu biasanya poyokan Bu. Nah, sing ibu-ibu ini anu ya, langsung ngomong sampai bisa dipesek, jelek dan sebagainya, lambinnya ruwak rawek, wis pokoknya anu. Ini kalau yang tidak termaktub di dalam konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam konsep ini, nanti yang namanya cinta kasih yang tulus itu, sekalipun betul suaminya ibu itu misalnya wis berintik, kulitnya busik, tapi itu suamiku yang ganteng, yang gagah perkasa, yang menjadi imam keluarga. Jadi pandangannya itu dengan kasih yang tulus. Tetap menurut orang lain busik, tapi menurut ibu itu kinclong atau glowing gitu ya. Nah ini mestinya mawaddah itu harus mengilhami dan mencerminkan perasaan yang tulus. Kemudian yang ketiga yaitu warohmah. Kalau warohmah itu ada dua kata ya Bu ya. Wa itu dan, rohmah itu berarti rahmat, karunia, berkah serta anugerah yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, sakinah itu adalah suasana yang tenang, aman, damai, serta diliputi oleh perasaan yang tulus kasih sayangnya. Kemudian cintanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan kalimat, saking banget tulusnya ya. Itu bisa dirasakan oleh hati dan perasaan serta pikiran kita. Sebagai contoh begini Bu, apa ya contohnya biar mudah nih, biar contohnya gampang. Ini misalnya, ini madan-madan saru sedikit ini ya Bu. Misalnya di sebelahnya ibu misalnya ada orang yang sedang pabriknya kebocoran. Pabrik perut maksudnya, gas di perutnya itu kebocoran. Misalnya ada yang kentut tapi lagi sakit perut karena habis salah makan. Ibu yakin nggak dengan yang namanya kentut? Yakin ada ya? Yakin ya? Kentut dalam bahasa kedokteran itu pelatus. Pelatus itu Mbak Dewi ada ya? Mbak Dewi betul ya pelatus ya namanya ya? Kalau pelatus itu namanya bahasa kitanya itu kentut. Kita harus yakin dengan adanya kentut. Tapi kalau suruh lihat, coba gambarkan kentut itu kayak apa wujudnya. Nah, adanya bau. Cinta kasih yang tulus itu seperti itu Bu. Jadi orang katon rupane, tapi bisa dirasakan oleh hati dan perasaan. Ya, itu seperti itu. Nah, begitupun rahmat, karunia, berkah dan anugerah. Sehingga tidak sedikit orang yang berani mati, berani mengorbankan jiwanya ketika rumah tangganya dihina, ketika rumah tangganya dirusak oleh pihak-pihak lain. Nah, sampai yang namanya nyawa yang sangat berharga dan tidak ada lagi di toko pun dikorbankan untuk membela apa? Kesejahteraan keluarga. Baik itu oleh suami, oleh istri, dan oleh anak-anaknya. Itu bisa dirasakan. Itulah pengertian dari sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian untuk memperoleh yang samawa atau sakinah, mawaddah, warahmah,
itu pun ada ilmunya, Bu. Yang pertama, ya, kita harus senantiasa memiliki kecenderungan terhadap nilai-nilai agama di dalam berorientasi kehidupan sehari-hari. Jadikan keluarga itu bunganya, hiasannya itu dengan agama. Mulai dari masuk rumah, assalamualaikum, pergi dari rumah mau bertujuan bekerja dan bepergian, bismillahirrahmanirrahim. Tolong dari hal-hal yang terkecil dan hadirkan nilai-nilai agama di dalam keluarga. Itu supaya samawa di dalam keluarga kita itu bisa tercapai dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, di dalam rumah tangga itu mestinya terjadi sistem antara yang muda menghormati kepada yang tua. Kemudian yang tua pun menyayangi yang muda. Misalnya, bapak kepada anak-anak, jangan semena-mena orang tua, ya. Anak yang salah ditegur dan dihukumnya pun tidak secara manusiawi. Misalnya contoh, Pak, dua anak perawan punya anak gadis gitu ya, karena bandel, padahal gadis dia lagi ngefans sama anak muda itu biasanya ngefans dengan orang-orang yang dikaguminya. Ya sekarang misalnya apa? Itu bintang Korea gitu ya. Dari mulai rambut, baju, sampai tata cara hidupnya pun dilekatkan dalam kehidupannya. Nah, bapak dan ibunya sudah mengarahkan Islami, kan jengkel ya Bu, dongkol. Tapi meskipun dongkol ya jangan begitu-begitu amat, kata orang Jakarta tema, ya. Misalnya anak yang sedang lagi dimabuk oleh apa figur-figur yang dicintainya gitu ya. Ingatkan dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah, Bu, ya, disuruh makan hasil masakan istrinya. Ditanya oleh Siti Aisyah, gimana ya Nabi, gitu ya, wahai suamiku tercinta, bagaimanakah rasa masakan yang kumasak? Nabi itu langsung memberikan alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Istriku memang pandai dan pintar serta cerdas di dalam memasak. Tapi istrinya itu tidak percaya. Kok di dalam senyumnya ada sesuatu senyum yang mengandung rahasia, ya. Dicobailah masakannya dimasak yang disuguhkan kepada Nabi. Subhanallah, asinnya itu keliru, Bu, mau ngasih gula, ngasihnya tambahnya garam. Itulah cerminan seorang imam yang baik. Datang kemalaman, kemudian assalamualaikum, ketuk pintu 3 kali, tidak diberi pintu, tidak dibukakan. Kemudian Nabi gelar sorban, tidur di depan pintu. Begitu menjelang subuh, ya, kemudian istrinya membukakan pintu supaya oksigen bisa masuk ke dalam rumahnya. Terdapatlah suaminya yaitu Kanjeng Nabi, kemudian istrinya itu, ya Allah, mohon maaf, minta diampuni atas kelalaiannya untuk tidak membukakan pintu pada saat Nabi sedang mengetuk pintu. Tetapi Nabi memberi contoh, ya, aku yang salah, aku yang minta maaf ya istriku, karena aku datang terlambat dan kemalaman. Mestinya suami seperti itu. Istri pun begitu, meskipun tadi ada uang yang untuk disumbangkan, suami tidak tahu tapi tetap pamit, karena hukumnya mengambil milik suami, uang suami gitu ya. Kemudian tanpa pamit itu ada sebuah keterangan sama saja dengan mencuri, ya. Tetapi sebaliknya ibu harus merelakan diri ketika suami menyisihkan uangnya. Mungkin suka ada di peci, mungkin suka ada di tempat-tempat lain, ya. Karena apa? Suami yang seperti itu biasanya bukan untuk niat berbohong atau mengkhianati ibu, tetapi karena harta suami itu ada milik orang lain,
bisa milik ibunya yang masih hidup atau keluarganya yang perlu dibantu, ya. Nah, itu masih boleh, ya, memberi tanpa memberitahu kepada istri. Tetapi yang lebih afdol tetap dikomunikasikan. Itu adalah lebih baik dan lebih terpuji di mata Allah. Tapi biasanya laki-laki yang seperti ini karena sudah tahu kelakuannya istri yang sering cemburu dan sering sensitif ketika suaminya mau menyumbang kepada orang-orang yang harus disantuni, Bu. Maka jadi ibu juga jangan terlalu terlalu menguasai, bangga, ya. Kadang-kadang seperti ini, Bu, seperti bangga, aku dua suami emang, cerita di arisan, cerita di tempat pengajian, niatnya ngaji, Bu, tapi bangga menceritakan suami, aku senang punya suaminya ganteng, nurut pisan, suruh nyuci CD dan BHU pun mau. Nah, ini berarti membuka aibnya suami. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi istri yang baik lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya manakala berbakti kepada suami atas dasar kecintaan kepada agama, yaitu kepada agama Islam. Insya Allah keluarganya itu nanti lebih diridhoi dan menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian ciri keluarga samawa yang berikutnya, yang ketiga, ya, itu tadi tidak melebih-lebihkan dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Nah, meskipun bapak uangnya banyak, gajinya mungkin cukup melimpah, pendapatan bisnis di luarnya pun sangat diberkahi dan dilimpahi rezeki yang betul-betul banyak. Karena sayang kepada keluarga, anak yang masih kecil kayak handphone, ya. Anak yang belum saatnya bisa punya izin, surat izin mengendarai kendaraan bermotor, dibelikan motor. Ibu-ibu yang sudah kena penyakit vertigo diberikan motor yang bagus, ya. Nah, ini akhirnya apa? Dari rasa sayang yang berlebihan sehingga mencelakakan keluarga. Anak terbius dengan tontonan di dalam handphone sehingga perilakunya menyimpang, ya. Kemudian ibu-ibu yang vertigo malah bukan menikmati motor tapi menikmati empuknya rumah sakit, ya. Karena vertigo dikasih motor, nyerempet tanggane anaknya tanggane gitu, ya. Akhirnya repot di dalam atau dibikin sendiri. Nah, itu maksudnya tidak boleh berlebih-lebihan. Tetapi yang lebih sering ini sekarang budaya kuliner dan healing, piknik, ya. Piknik berlebih-lebihan dan terlalu sering. Tetapi datang ke masjid yang dekat abot alot, ya. Rasanya pergi ke masjid itu jauh seperti mau berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Padahal azan sudah berkumandang, tetapi meripatnya lebih alot dan ringkel, lebih enak dan lebih nikmat berbalut sarung. Nah, ini padahal kan as-sholatu khairum minan naum, ya. Itu harusnya kan sholat itu lebih utama daripada tidur, tapi dibalik, tidur itu lebih asik dari sholat, gitu, ya. Nah, ini yang harus nah, maksudnya tidak melebih-lebihkan di dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Kemudian yang keempat, ya, ciri dari keluarga yang samawa, yaitu yang menjaga etika dan sopan santun di dalam bergaul di masyarakat. Meskipun kita orang yang ahli ibadah, Bu, meskipun kita orang yang cinta terhadap membaca Al-Quran, tetapi kalau sudah saatnya orang pada istirahat, pengeras suara mestinya jangan dikeluarkan, tapi cukup di dalam musola saja. Jangan-jangan tetangga kita karena sakit gigi, ada yang membaca Quran keras-keras lewat pengeras suara, tidak bisa tidur dan hidupnya merasa terganggu. Ini masih jadi volumik, ya. Nah, itu beretika di dalam masyarakat. Nah, jadi kalau kita nanti
memiliki ciri-ciri seperti ini, bismillah, insya Allah kita termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau yang belum, berarti kita terus belajar, terus mencari ilmu supaya keluarga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah dari awal sampai akhir. Kemudian yang kelima, senantiasa menjaga dan introspeksi atau muhasabah, ya, di dalam anggota keluarganya agar terhindar dari hal-hal yang mungkar. Jadi kita harus selalu introspeksi, apakah iya rumah saya mungkin pohonnya rindang tapi sudah melebihi batas pekarangan rumah tetangga. Berarti segera kita nyuruh orang, atau kalau kita mampu kita siani, kita bereskan, kita rapihkan supaya tidak mengganggu dan tidak nyampak ke pekarangan orang lain. Nah, itu ciri yang kelima, introspeksi. Sudahkah kita seperti itu? Kemudian kita mengadakan acara seperti ini, niatnya baik, Bu, untuk menghadirkan nilai-nilai ta'lim, nilai-nilai pembelajaran keilmuan. Tapi siapa tahu tetangga kita ada yang sakit, sebelah kita ada yang sedang tidak nyaman kondisi kesehatannya. Maka ketika ini sudah selesai acara, sebaiknya kita yang menjadi tuan rumah minimal, ya, matur secara baik-baik. Mohon maaf Bapak Ibu, tetangga kami yang saya hormati dan saya cintai, barangkali tadi acara baik parkir, kemudian suara pengeras suara untuk ceramah mengganggu panjenengan, dari hati yang paling dalam mohon dimaafkan. Itu mestinya harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu tadi ciri-ciri keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun pada era modern seperti ini, keluarga yang dibentuk dengan ruh samawa itu sangat sulit, Bu. Karena budaya kita itu sudah tergerus bercampur aduk dengan budaya-budaya barat, dan seakan-akan sudah masuk. Dulu mah hanya cuma masuk lewat TV, sekarang masuk lewat kantong kita, Bu. Kantong kita tuh sudah dimasuki budaya barat, ya. Di handphone ada yang tiktokan, ya. Misalnya ada ibu dapat rezeki, bapaknya dapat gajian ke-13, langsung tiktokan di setel, megol-megol gitu, tiktokan terima uang banyak. Nah, itu seperti itu berarti sesuatu yang tidak mencerminkan dan tidak merawat keluarga yang sakinah mawaddah. Lantas harus seperti apa? Ketika dapat rezeki, kemudian kita keluarkan, kita sedekahkan, kita berbagi dengan orang-orang susah. Karena kita di dalam Quran surat Al-Maun itu diajarkan, aro'aita, tahukah kamu, yukadzibu, yang mendustakan bidin, atas nama agama, ya, fadzalika, maka itulah, yad'u, yang menghardik, al-yatim, anak-anak yatim. Di sekitar kita ada anak yatim, ya, kita beri, kita kasih bagian-bagian hak-hak mereka dari rezeki yang kita dapatkan, karunia yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kemudian ala ta'amil miskin, kita segera rajin-rajin berbagi di dalam suasana kemiskinan dan kekurangan. Ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada tanah longsor, kita sumbangkan makanan, kita berikan uang untuk menyelamatkan dan memberikan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang lain juga fawailul lil musallin, mereka lah orang-orang yang sholatnya lalai, yang ketika sholat Allahu Akbar, ya Allah Gusti, itu tadi SMS belum dijawab, padahal itu sedang janjian nanti jam 7 harus ketemu gitu ya, lagi Allahu Akbar, kelingan tempenya tadi digoreng, kompornya belum dimatikan. Nah, ini ada juga yang sholat ingatnya kepada sesuatu yang sedang dicintai. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah Gusti, ke sholat imamnya suwe temen ya, pacarku kesuwe ngenteni gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini orang-orang yang sholatnya lalai. Terus apa lagi, Bu? Orang yang ria.
Ria itu suka pamer, niatnya mau ngaji, ternyata karena pengen supaya handphonenya kelihatan baru, ya lagi ngaji ya handphone aja gitu ya, sampai dengan penampilannya ini pura-pura motoni gitu ya, padahal supaya niat dalam hatinya, wah itu Bu Haji handphonenya baru gitu lah. Itu juga niat itu ada di hati, tetapi Allah Maha tahu. Kemudian yang lain-lainnya apalagi? Orang-orang yang tidak suka meminjamkan barang-barang yang berguna. Misalnya apa? Ada orang mau lahiran, mobilnya ini nganggur, Bu. Ya, tetangga ke sebelah kamu kebelet mau lahiran harus dibawa ke puskesmas. Mobil semuanya tidak ada, yang ada di sini. Nah, ini ternyata mobilnya mau dipakai Pak Haji. Nun sewu pangapunten yang kata, kalau boleh saya pinjam mobilnya untuk nganter yang sedang mau proses persalinan. Alasannya, aduh Bu nun sewu olinya belum diganti gitu ya. Aduh Bu nun sewu ini kuncinya dibawa anak ke Jakarta belum dikembalikan gitu ya. Pokoknya ada saja alasannya. Nah, orang-orang yang disebutkan dari awal sampai akhir tadi dalam surat Al-Maun, ternyata itu kata Allah pendusta agama. Wajahnya berpenampilan berjilbab, tetapi hatinya tidak dibalut dengan Quran dan Sunnah, maka akan celaka dan akan menjadi pendusta agama. Baik, sebagai kesimpulan ini ya. Nah, kesimpulannya itu saya bacakan saja ya Bu, kesimpulannya. Yang pertama, ini kita sering mendengar baiti jannati ya. Orang-orang yang berpasangan di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian dikaruniai anak, cucu, berkumpul dalam keluarga, kemudian keluarga itu diberi karunia oleh Allah. Tadi ada cinta kasih, ketentraman, damai, ada rahmat, ada hidayah di dalamnya. Selanjutnya beliau yang ada di rumah itu selalu berharap pengen dinilai oleh Allah. Tidak sedikit pun terbersit di dalam pikiran dan hatinya pengen dialam oleh tetangga, pengen dipuji oleh orang banyak. Dia hidupnya mengalir seperti air mengalir, ikhlas karena Allah. Itulah yang disebut sakinah mawaddah warahmah ya, yang betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut tadi gambarannya, rumah tanggaku ibarat surgaku, indah, nyaman, tentram. Bapaknya sayang sama ibu, ibunya kasih sayangnya tulus kepada bapak dan kepada anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya, di samping tadi baiti jannati gitu ya. Nah, itu nanti kita diajar rumah yang diilhami, diberikan rizki oleh Allah yang halal, kemudian diberikan ketentraman yang damai oleh Allah. Itu akan melahirkan generasi-generasi yang sehat jasmani dan rohani. Karena apa? Nafkah yang diberikan oleh bapak diberikan kepada ibu untuk memberi makan anak-anak, sehingga darah yang mengalir kepada anak lewat makanan yang halal itu mendapatkan ridho dari Allah, terhindar dari penyakit jasmani, penyakit rohani, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang bisa diandalkan menjadi generasi yang lebih utama dan lebih baik dari generasi sebelumnya, dan insya Allah menjadi pembela untuk ibu bapaknya besok di Jannatun Naim. Besok berbahagia bersama-sama dengan ibu dan bapaknya ya. Karena apa? Anak dan harta itu merupakan ujian. Innama amwaluhum wa auluduhum fitnah. Innama sesungguhnya amwal harta-hartamu, walad dan anak-anakmu bisa menjadi ujian kita semua. Semoga dengan memahami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini bisa memberikan bekal
sedikit-sedikit kita amalkan sehingga keluarga kita semakin hari semakin baik sesuai dengan perintah agama yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, yaitu inna dina indallahil Islam. Sekian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.